Kisah Ahmad Rangmanyang si anak durhaka. Tersebutlah sebuah desa yang berada di sekitar Krung Pesangan, desa yang menyimpan ribuan misteri dan cerita yang menjadi tauladan dalam hidup. Cerita yang akan terus dikenang oleh masyarakat di sana dan diceritakan kepada masyarakat lainnya juga. Ahmad Rangmanyang, itulah nama pemuda yang mulai menginjak usia remaja ini. Remaja yang biasa disapa Ahmad ini menyibukkan diri dalam kesehariannya sebagai buruh tani di desa. Hanya menamatkan pendidikan dasar di daerah desa seberang, dia menggali ilmu-ilmu yang terpendam di lingkungannya, belajar pada alam dan bertanya pada Tuhan. Tak ada keputusan dalam menjalani hidup meski terkadang harus makan nasi 2 kali sehari. Baginya itulah rezeki yang sudah ditentukan setelah berusaha dan berdoa. Waktu yang terus berputar telah membawa Ahmad sebagai pemuda yang disanjung di desa. Pergaulan yang telah luas mengajari Ahmad untuk hidup lebih mandiri lagi. Apalagi sekarang dia hanya tinggal di sebuah gubuk bambu dengan ibunya yang telah renta. Penghasilan dari buruh tani mulai terasa kurang, dan ini harus diatasi oleh Ahmad. Mak, bukan Ahmad tidak lagi bisa bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah, tetapi alangkah baiknya jika Ahmad mencari kerja keluar desa, kata Ahmad pada suatu sore kepada mamanya sambil menikmati ubi rebus dengan duduk beralaskan tikar tua. Tapi kita masih bisa mencari rezeki di sini, Nyak, jawab mama. Betul, Mak. Bukan pula aku bosan bekerja seperti ini di desa, tetapi bukankah berusaha itu wajib? Bukankah bekerja itu juga ibadah? Jadi apa salahnya jika Ahmad pergi merantau? Ahmad berbicara datar sambil menyandarkan kepalanya ke lutut mamanya yang melukiskan dekatnya dua insan ini dalam kemanjaan ibu dan anak. Mak, bukan begitu maksud Ahmad. Anak mana yang tega meninggalkan ibunya jika kepergiannya itu tidak mendesak dan untuk kepentingan emaknya juga? Mak, Ahmad merantau untuk membahagiakan emak, untuk hidup seperti hidup orang lain. Bahagia dunia akhirat. Seakan hendak bersimpuh dengan meneteskan air mata ketulusan, Ahmad berujar dengan terbata-bata takut hati emaknya sedih. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya Mak Minah tak bisa menahan lagi keinginannya, anak satu-satunya dan penyangga hidupnya selama ini. Tempat dia bercerita dan menyunggingkan senyum. Hari terus berlalu hingga tibalah saatnya Ahmad berangkat dengan perlengkapan seadanya. Dia hendak merantau ke negeri seberang dan perjalanan akan dilalui dengan kapal air dari Krung Pesangan. Nyak, rajinlah beribadah di sana. Rajinlah berdoa dan tegarlah dalam berusaha. Hidup di negeri orang harus membawa bekal ilmu dan akhlak asalmu. Janganlah mereka mengubahmu, tapi tularkan kebaikan pada mereka, ujar Mak Mina. Mak, akan Ahmad ingat pesan Mak sebagai pendamping dalam bekerja. Ahmad hanya akan pergi beberapa tahun dan akan kembali untuk bersama emak. Jaga diri emak baik-baik. Mereka saling melemparkan kata-kata perpisahan hingga suara sirene kapal mulai terdengar. Kapal terus berlayar, menyusuri sungai yang jernih dengan lompatan ikan-ikan di dalamnya. Singkat cerita, akhirnya Ahmad tiba di negeri seberang dan bekerja pada saudagar kaya. Dia diterima sebagai tukang pikul barang-barang di dermaga. Ahmad bekerja dengan tekun, berdoa dengan ikhlas, dan mendoakan kedua orang tuanya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tak terasa lebih 10 almanak, Ahmad telah hidup di rantau orang. Negeri yang kini telah ditaklukkan dengan ilmu dan nasihat yang pernah diajarkan Mak Minah. Ahmad telah menjadi seorang terpandang di sana, dan kini juga telah menjadi bangsawan setelah mempersunting anak saudagar tempatnya bekerja. Tuan Ahmad kini harus mengurus usaha mertuanya dan itu sangat menyita waktu. Tak ada lagi waktu beribadah dan tak dibutuhkan lagi berdoa. Semua terkikis tergores batu kemewahan dan kenikmatan dunia.
"Kanda, Dinda rindu akan kampung halaman Kanda," istri Ahmad berkata dengan kejujuran ketika mereka berjalan di taman yang mewah. "Tapi Kanda sibuk sayang, tak ada waktu untuk bisa meninggalkan ini semua," Ahmad berkilah. "Bukankah Kanda pernah berjanji akan membawa Dinda berkunjung ke negeri Kanda dan bertemu ibunda di sana? Bukankah janji harus ditepati?" Istri Ahmad mulai merayu dengan kata-kata manis sehingga luluhlah hati Ahmad. Dalam kesendirian, Ahmad juga merindukan kampung halamannya, Krueng Pesangan, emaknya, dan sahabat-sahabatnya. Setelah semua dipersiapkan, berangkatlah sebuah kapal mewah untuk mengarungi lautan menuju ke Tanah Rencong, tanah kelahiran tuanku Ahmad Rangmanyang. Perlengkapan yang berkecukupan dan pengawal yang gagah berani turut menyertai pelayaran ini. "Kanda, inikah tanah yang pernah Kanda ceritakan? Inikah hutan dan sungai yang indah itu?" ujar istri Ahmad dengan takjubnya. "Iya Dinda, dan sebentar lagi kita akan sampai di istana Kakanda." Ahmad menceritakan kisah bahwa dia adalah anak saudagar dari Bandar Pesangan. Setibanya di dermaga Krueng Pesangan, semua kru dan pengawal turun dan melihat keindahan alam Pesangan. Mak Minah yang mendengar kepulangan Ahmad bergegas menuju dermaga. Tak lupa juga dia membungkuskan makanan kesukaan anaknya. Hatinya berbunga-bunga dan rasa sakit yang selama ini dideritanya seakan sembuh total. "Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah kabulkan doa hamba ini," bisik lirih hati Mak Minah sambil melangkah lamban ke dermaga. Ahmad sedang bercanda dengan sahabat-sahabat lamanya, dengan penduduk yang masih mengenalnya, dan suara wibawanya ketika Mak Minah juga tiba di sana. "Ahmad, Ahmad, Ahmad anakku," panggil Mak Minah sambil menyeruak dalam kerumunan manusia yang sedang menerima bingkisan dari Ahmad. "Ahmad, lihatlah emakmu ini, Nyak. Ahmad." Mak Minah terus berteriak, tapi Ahmad seakan tak mendengar sehingga istrinya berbisik, "Kanda, ada ibu tua yang memanggil Kanda. Dia memanggil anak kepada Kanda." "Siapakah dia?" bisik istrinya. "Kanda tak kenal Dinda, mungkin penduduk baru di sini," kata Ahmad dengan suara yang terdengar oleh emaknya. "Ahmad, ini emakmu, Nyak," kata Mak Minah lagi ketika mereka sudah berhadap-hadapan. "Aku tak punya emak seperti kamu. Orang tuaku adalah saudagar, bukan fakir sepertimu." Ahmad memberontak dalam dirinya dan demi menjaga wibawa di hadapan istri dan pengawalnya, dia rela tak mengakui emaknya. "Ahmad, ini emakmu. Lupakah kamu kepada emak?" tanya Mak Minah sambil menangis. "Aku tak lupa, tapi karena kau bukan emakku, maka aku tak kenal. Pengawal, tangkap perempuan ini dan seret dia jauh dari hadapanku," perintah Ahmad kepada pengawal. Lalu beberapa pengawal menyeret Mak Minah. Dengan muka basah air mata, Mak Minah berdiri, melemparkan tongkat dan berujar, "Ya Allah, jika benar saudagar yang berdiri di depanku ini adalah Ahmad, maka kutuklah dia bersama pengawal dan harta bendanya menjadi bukit." Doa Mak Minah terhenti ketika petir mulai menyambar. Ahmad tersentak, tapi semua sudah terlambat. Doa ibu renta begitu cepat dikabulkan terhadap anaknya yang durhaka, tak mengakui emaknya. Dalam sekejap Ahmad, istrinya, pengawalnya, dan seluruh harta bendanya, termasuk kapalnya, berubah dan menyatu menjadi sebuah bukit. Sampai sekarang di desa tersebut masih terlihat sebuah bukit berbentuk kapal yang dinamai Gleikapai atau Bukit Kapal.